Tritunggal Maha Kudus. Santo Agustin berjalan di pinggir laut untuk memikirkan tentang misteri Allah Tritunggal. Lalu bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang membuat lubang kecil di pasir dan ke laut dan mengisi air laut itu ke dalam lubang yang kecil. Lalu Santo Agustinus bertanya, apa yang sedang dilakukan anak kecil itu? Bilang, saya mau mengisi semua lautan ini ke dalam lubang kecil ini. Lalu Santo Agustinus bilang, itu tidak mungkin. Di lubang yang kecil dan lautan yang besar, samudera yang besar, tidak mungkin bisa diisi dalam lubang yang kecil. Anak itu juga mengatakan kepada Santo Agustinus, demikian juga misteri Tritunggal tidak bisa diisi di dalam kepalamu yang kecil. Sadarlah Santo Agustinus bahwa itu pertemuan spiritualnya dengan Tuhan, bahwa tidak mungkin saya bisa mengisi di kepala saya yang kecil tentang misteri yang sangat besar dan agung tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi malam ini hanya kekuatan iman yang bisa membawa kita kepada pengertian tentang misteri yang besar Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tema ini sangat bagus dan juga sesuai dengan gambar yang kita lihat. Mungkin sebentar ada yang bisa komen. Allah itu satu, tetapi tidak sendiri. Bu Minar dan kawan-kawan mungkin ingin komentar. Kita di tengah-tengah, kemanusiaan kita di tengah-tengah Tritunggal Maha Kudus, Roh Kudus, Bapa dan Putra. Bu Minar, kalau melihat gambar ini aja sebelum kita kembali kepada gambar yang tadi, gambar awal. Kalau kita melihat gambar ini, Bu Minar, kira-kira apa yang dipikirkan? Atau Bu Regina atau siapa? 1-2 detik itu untuk komen tentang gambar ini. Begitu besarnya kasih Bapa kepada kita. Oke, cukup. Yang lain mungkin maaf kalau bisa dikomen di pesan, terserah. Yang penting kita bisa mengekspresikan apa yang saya lihat di gambar ini. Ya, itulah penggambaran dari Allah Tritunggal itu barangkali, Pater, begitu enggak? Penggambaran. Okay. Lihat aja kita di mana sekarang, Bu Lucia. Di tengah-tengahnya itu. Ya, kita di tengah-tengahnya itu. Oke lah, kita ke slide nomor 2. Di slide nomor 2, manusia. Di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kerapuhannya, kita menerima ciuman dari Bapa di dahinya, di dahi kita, Putra di kakinya. Dan gambar ini sangat bagus, saya ambil untuk slide, untuk presentasi. Karena kita lihat posisi dari putranya, Yesus, dan kita ingat kembali pembasuhan kaki di Kamis Putih. Setelah membasuh, menggambarkan kerapuhan kita, dan Tuhan yang sangat besar itu memutuskan untuk mencintai kita dengan cinta yang sangat besar, dan Putra rela sampai mencuci dan menciumi kaki kita. Dan Petrus menyadari kerapuhannya, bilang, jangan mencuci saya. Macam seperti itu kan, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengambil keputusan untuk ada bersama dengan kita, dan Roh Kudus dia langsung ke dalam hati kita. Jadi dari gambar yang kita lihat tadi, inilah posisi kita di antara kemanusiaan kita yang rapuh, di antara cinta yang besar dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Kita lanjutkan ke slide 3. Fokusnya nanti yang terakhir. Kita ingat kembali perumpamaan anak yang hilang. Dan Bapa itu setia menanti kapan kita kembali. Di Bapa itu selalu menanti kapan kita kembali ke dalam pelukannya, kembali ke dalam kerahimannya, kembali ke dalam cintanya yang tulus, menopang kita kembali. Ketika melihat anak yang hilang, Bapa menanti dengan pelukannya dalam kerahimannya. Jadi ini bagian di mana kita merasa cinta itu bukan dari satu orang, ya. Sementara kita masuk ke dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, tapi kita dari gambar ini
kita melihat bahwa posisi kita di mana. Bapa mengasihi kita, Bapa menerima kita kembali, Bapa sumber hidup. Karena itu dia yang menghembuskan napas kehidupan kepada kita. Makanya dia ada di depan mata kita, menciumi kita kembali, akhirnya memberikan kita kembali daya hidup, kekuatan hidup itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini semacam renungan kecil sebelum masuk ke sana. Iputra kita telah dijelaskan bahwa di dalam Kamis Putih Yesus membasuh kaki, Yesus menciumi kaki para muridnya. Demikian juga memutuskan untuk menjadi kecil dengan cintanya yang besar untuk menebus kita. Karena itu tidak ada kasih yang paling besar dari kasih dari seorang yang mampu merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini posisi dari Putra dalam gambar. Lalu kita ke posisi Roh Kudus, slide berikutnya. Dia langsung ke hati. Dia langsung ke hati. Ini juga bagus ya gambaran Roh Kudus ini, dan kita ingat waktu pembaptisan, nanti sebentar kita lihat waktu pembaptisan Yesus, kehadiran dari Tritunggal Maha Kudus dalam pembaptisan. Jadi dia langsung ke hati. Jadi keputusan hati itu sangat penting untuk kembali kepada Tuhan. Keputusan hati selalu terbuka kepada kekuatan Roh Kudus. Keputusan hati adalah keputusan di mana Tuhan Roh Kudus menerangi kita semua. Karena itu Roh Kudus dia langsung ke hati. Yesus memberikan kita kekuatan untuk kembali berjalan. Bapa menghembuskan kembali nafas kehidupan kita, dan Roh Kudus dia langsung tembusnya ke hati kita masing-masing untuk memberikan nyala api cinta di dalam hati kita. Kita lanjut ke slide berikut. Tadi renungan tentang gambar. Sekarang waktu saya tanya Bu Minar, ada penjelasan teologi, ada juga penjelasan pragmatis pastoral. Bu Minar bilang, Pater, biarkanlah Roh Kudus menerangimu. Saya bilang, oke lah, kita buat yang sederhana, di mana kita mengawali seluruh doa kita dengan tanda salib. Waktu kita bilang dalam nama Bapa, dan kita meletakkan tangan kita di kepala, dan ingat bahwa kita menggunakan pikiran kita untuk mengkontrol banyak hal. Mengkontrol emosi kita, kita memikirkan, kita menggunakan pikiran kita untuk merencanakan banyak hal. Banyak ahli penemu menggunakan kekuatan pikirannya. Jadi kita identifikasikan kalau kita beri tanda dalam nama Bapa di kepala kita, artinya Tuhan itu pencipta. Tuhan itu sumber hidup. Tuhan Bapa itu kontrol, pencipta dari seluruh yang ada di dunia ini. Kalau kita kembali lagi kepada kejadian dan penciptaan, Bapa itu menciptakan, tapi dia tidak sendiri. Ini yang mungkin kita akan ketemukan sebentar, pernyataan bahwa di kejadian, di penciptaan, dia tidak sendiri menciptakan. Bapa tidak sendiri menciptakan manusia. Jadi dalam nama Bapa, dan kita ingat selalu bahwa Bapa itu sumber hidup. Dia mengkontrol seluruh. Makanya kita seperti pikiran kita mengkontrol seluruh. Makanya waktu kita taruh tangan kita dalam nama Bapa di kepala, maka kita ingat bahwa Tuhan itu sumber hidup. Dan ketika kita menaruh tangan kita di hati dan Putra di hati kita, kita ingat bahwa misteri inkarnasi, Yohanes 1:18, kita di Injil itu kita temukan bahwa itu misteri inkarnasi, di mana Tuhan menjadi manusia. Ini keputusan cinta. Ini keputusan cinta untuk menyelamatkan kita semua. Ini keputusan untuk menderita, wafat, dan bangkit untuk kita semua. Jadi ini bukan keputusan yang kita bilang bahwa keputusan main-main. Tuhan mengada-adakan keputusan itu. Ketika kita menaruh tangan kita di hati, dan kita mengatakan, dan Putra, kita ingat bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus, semua yang dilakukan oleh Tuhan adalah keputusan cinta. Dan yang terakhir, waktu kita bilang, dan Roh Kudus, kiri dan kanan, dan Roh Kudus, kita ingat kembali Yesus bilang, siapa ingin mengikuti aku menjadi muridku harus menyangkal dirinya sendiri, memanggul salibnya, dan mengikuti
aku. Dan bahu kiri dan kanan, Roh Kudus menerangi kita. Roh Kudus membantu kita untuk memikul salib kehidupan. Dan ini misteri Pentakosta. Jadi kita ingat bahwa 3 misteri yang sangat kuat di dalam kehidupan seorang Katolik. Penciptaan adalah tanggung jawab dari Bapa. Misteri inkarnasi, penyelamatan manusia, adalah tanggung jawab dari Putra. Dan ini adalah keputusan hati. Dan misteri Pentakosta, Yesus bilang kepada Bapa, berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan yang akan menemani. Jadi misteri Pentakosta adalah misteri dari kehadiran Roh Kudus untuk menerangi, membantu, menemani seluruh perjalanan hidup kita, seperti Roh Kudus membantu para murid di dalam komunitas pertama dan di gereja sampai sekarang ini. Jadi Bu Minar, dalam posisi seperti ini Bu Minar, dengan tanda salib saja kita sudah bisa mengerti apa itu misteri dari Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Bu Minar atau teman-teman, mungkin di sini ada sesuatu yang ingin dikomen dari tanda salib saja. Jadi saya itu kadang bukan terganggu ya, kadang sedih, banyak orang Kristen, orang Katolik contohnya buat tanda salib main-main aja ya. Pokoknya begini. Dan sangat-sangat sedih, banyak Katolik yang di warung-warung atau restoran karena takut orang Islam, karena takut atau nggak enak sama teman-teman di pertemuan, takut atau nggak enak buat tanda salib, tanda kebesaran Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Takut karena nggak enak. Gimana nggak enak sama Tuhan yang memberikan cintanya, memutuskan cintanya untuk kita. Banyak kita semua yang ada di sini alasan tidak enak sih, karena yang di samping saya Muslim, yang di samping saya Pentekostes, yang di samping sana gereja Batak, gereja Kristen, jadi saya nggak enak. Ini kadang saya juga rasa wah sedih ya. Atau kita buat tanda salib main-main aja tanpa memahami misteri yang sangat besar di kepala, di hati. Jadi ini ada yang tanya ya, ada yang tulis di pusar. Tapi saya di gereja di dokumen gereja, ini adalah keputusan hati. Saya memberikan gambaran bagaimana tanda salib itu mengekspresikan seluruh misteri dari cinta dari Tritunggal Maha Kudus. Yang lain bilang di pusar, yang lain bilang di sini. Tapi saya lebih kepada melihat ini sebagai keputusan yang kita buat atas dasar cinta. Jadi ingat bahwa kalau kita menaruh tangan kita di kepala, ingat Bapa. Menaruh tangan kita di hati, ingat keputusan dari inkarnasi sendiri, itu adalah keputusan dari cinta. Yang bilang di pusar lah, yang di mana, itu tergantung katekesis di paroki. Tapi ingat bahwa di hati, karena itu misteri inkarnasi dalam pengertian keputusan untuk menginkarnasi adalah keputusan cinta, dan cinta itu digambarkan lebih kepada hati. Jadi karena itu, sementara ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke slide berikut. Semuanya boleh. Jadi kita bilang Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci, Allah itu satu tapi tidak sendiri ya. Tolong yang Bu Minar dan kawan-kawan yang bertanggung jawab terhadap bacaan-bacaan berikut, silakan. Kita lihat dari Yohanes 8:13-18. Saya buat seperti ini, tema ini bagus sekali karena ada tendensi Pentekostes atau gereja-gereja Pentekostes yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu saja, hanya Yesus. Pentekostes Unidas, contohnya di Kolombia, atau di Kolombia ada lebih dari 6.000 sekte Protestan, 6.000 pergerakan Protestan. Jadi kita harus berhadapan dengan sama saudara yang tidak mau kata dialog atau ekumenis antara kita. Jadi susah lah, sangat susah, 6.000 lebih. Ini adalah jawaban juga untuk mereka yang katakan bahwa itu hanya Yesus. Karena itu pembaptisan di gereja-gereja Kristen Pentekost itu atas nama Yesus. Karena bagi mereka ada doktrin mereka tuh seperti ini, bahwa hanya Yesus, atau gereja-gereja Kristen Pentekostes ada gereja hanya Yesus. Jadi hanya Yesus, dalam nama Yesus dibaptis dan lain sebagainya. Karena bagi mereka Yesus yang sama sebelum inkarnasi adalah Bapa. Yesus yang sama, jadi Tuhan itu hanya satu, Yesus.
Yesus yang sama di dalam misteri inkarnasi adalah Yesus. Dan Yesus yang sama di dalam Pentekostes adalah Roh Kudus. Jadi bagi mereka itu hanya satu Tuhan saja, Yesus, selesai. Yesus sebelum inkarnasi adalah Bapa. Yesus selama inkarnasi adalah Putra. Dan Yesus dalam Pentekostes adalah Roh Kudus. Jadi bagi mereka tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, hanya ada satu Yesus saja. Dan Yesus itu Tuhan. Karena itu kita malam ini juga untuk mereka yang berpikir seperti itu kita memberikan jawaban bahwa memang tidak ada kata Tritunggal di dalam kitab suci. Juga tidak ada kata Pentekostes, juga tidak ada kata-kata yang lain, tetapi indikasi yang mau kita katakan malam hari ini bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita mulai dari Yohanes 8:13, silakan Bu. Baik, Pater. Yohanes 8 ayat 13 sampai dengan 18. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu. Oke, Kesaksianmu Bu Minar, tidak. jadi kita baca sambil mengupas. Jadi dalam tradisi Yahudi, kesaksian itu seorang tidak bisa memberikan kesaksian untuk dirinya sendiri. Karena itu kesaksian yang benar-benar adalah kesaksian dari 2 atau 3 orang. Karena itu Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan dia katakan bahwa orang Farisi katakan bahwa engkau tidak memberikan kesaksian tentang dirimu sendiri. Karena itu bukanlah kesaksian yang benar. Silakan Bu. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, Satu, namun Yesus, Bu, pelan-pelan kita saling mengupas. Kupas supaya kita tahu bahwa itu ada Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Satu, silakan Bu. jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Oke lah. Sekarang Yesus bilang, yang pertama dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Yang kedua, mau katakan bahwa kita tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Lanjut Bu. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku Sampai di sini Bu. bersama. Sampai Bu. Ya, Ulang Bu. Sebab aku tidak seorang diri. pribadi yang pertama. Sebab aku tidak seorang diri. Artinya ada yang lain. Ya. Lanjut Bu. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia yang kedua, pribadi yang kedua. Yang mengutus aku. Jadi sekarang sudah 2 kan Bu? Sudah 2 nih. Kesaksian satu orang tidak berfungsi, tidak berguna bagi orang Yahudi. Tetapi kesaksian lebih dari 2 adalah kesaksian yang benar. Jadi Yesus bilang, aku tidak sendiri. Nanti sebentar kita temukan bagaimana dalam Kejadian juga Allah tidak sendiri. Jadi mungkin pelan-pelan kita masuk ke sana karena ini misteri yang sangat besar. Karena ini hanya dengan 20 menit nggak bisa, tapi kita coba untuk bisa sampai di sana. Oke lah Bu, silakan Bu. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi sudah 2 nih Bu, sudah 2. Kita lanjutkan. Maksudnya seperti kita melihat bahwa kadang Tuhan itu satu tapi tidak sendiri, dan Yesus bilang kesaksian aku tidak sendiri yang memberikan kesaksian, ada yang lain. Yang kedua, yang pribadi yang kedua yang sudah kita temukan adalah Bapa. Yang lain yang setelah Yohanes 15:18, siapa tadi yang lanjut Bu? Silakan, monggo. Berfirmanlah Allah, baiklah kita
Bu Odilia, Ya. kita mengupas. Jadi maaf kalau saya cut sedikit supaya kita langsung bisa memikirkan, membuka pikiran kita, Bu. Silakan, Bu. Baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Sampai di sini, Bu. Cukup di sini. Ya. Baiklah kita. Bu Minar atau Bu Odilia yang lagi mic-nya yang lagi terbuka. Kalau bilang baiklah kita, artinya sendiri atau gimana? Bersama-sama. Bersama-sama. Lalu bagaimana kita temukan? Bu Minar, silakan tolong bantu saya. Misteri inkarnasi Yohanes 1:18 ya. Tolong, Bu. Baiklah kita. Lanjut, Bu. Bu Odilia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bu Odilia, terima kasih. Dua Sama-sama. kali kembali lagi kepada kejadian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Rupa kita. Kita. Lalu kenapa kata kita? Di sini kalau bilang yang Pentekostes bilang, oke lah, ini katakan bahwa saya kenapa kenapa tidak di kejadian kita temukan baiklah saya menjadikan manusia menurut gambar saya? Karena dari prinsip dari awal mulanya Bu Minar, bukan yang kejadian yang Yohanes yang akan kita buka, tapi Yohanes bab 1 ayat 1-18. Kira-kira ada di situ katakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan bersama dengan kita mau katakan bahwa penjelasan kita itu yang mana, yang kita tuh siapa saja yang ada di kita itu, kata kita itu. Kita temukan di Yohanes bab 1, Injil Yohanes, silakan. Tidak ada di sini, tapi mungkin ada yang kitab suci, tolong ada yang bisa bantu. Yohanes, Injil Yohanes 1:1. Pada mulanya. Sama-sama dengan Allah. Oke, Bu, dari awal dong. Jangan lanjut ini. Pada Pada mulanya. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Oke. Yang pertama, itu Bu, adalah Allah. pelan-pelan dong, Bu. Kita mau kupas nih. Jadi pelan-pelan, santai aja gitu. Pelan-pelan ya. Ya, kejadian kita temukan bahwa dalam penciptaan manusia di firman Tuhan itu kita temukan baiklah kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Lalu kita tanya, kita itu siapa saja? Dan kita itu siapa saja? Dan di sini tidak dikatakan singular satu. Tidak dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar kita, tapi kita kan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan kita itu siapa saja. Dan siapa saja itu kita temukan dalam Yohanes bab 1 ayat 1-18 misteri inkarnasi. Bu Pulbir, silakan Bu. Pelan-pelan ya Bu, kita kupas nih. Pada mulanya adalah firman. Firman 1. Kita katakan bahwa firman itu menjadi manusia. Di sini Yesus nih, Yesus. Karena firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Oke. Yang Firman kedua, itu bersama-sama dengan Allah, artinya dia tidak sendiri. dan firman itu adalah Allah. Misteri inkarnasi sangat nyata kita temukan bahwa, saya kan rasa gimana ya? Kadang kita tidak percaya ya. Tapi kalau kita bisa baca lagi firman Kejadian 1 26 katakan bahwa kita jadikan. Jadi pertanyaan saya temukan kita tuh siapa saja ya. Lalu karena SVD Injilnya itu Yohanes 1:18 akhirnya bilang, oh yang kita yang di Kejadian ini saya temukan di sini pada mulanya adalah firman. 1, verbo atau firman. Yesus, verbum adalah verbum itu menjadi manusia, sabda itu menjadi manusia, sabda itu Yesus. Menjadi manusia dan katakan bahwa dia tidak sendiri. Dia berada dengan siapa, Bu? Bu Pulbir? Dan Allah. Bersama dengan Allah. Jadi, wow, misteri. Sebenarnya kitab suci sudah jelaskan dengan sangat sederhana, hanya
kadang kita mempersulit penjelasan kita. Kita sampai di sini juga, kita lanjutkan slide berikut karena terima kasih yang sudah membacakan Injil Yohanes tadi satu. Silakan Bu Odili. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Jadi sudah 3 nih. Jadi sudah 3. Pertengkaran dengan teman-teman Kristen, minta maaf, adalah kata Tritunggal. Tapi apa yang lebih jauh dari sana? Kadang pertengkaran yang sekedar bagi saya tidak bernilai cukup besar hanya soal itu, tapi tidak melihat apa yang ada di sana, kesaksian yang ada dalam Injil itu sendiri, dibacaan itu sendiri. Silakan Bodi. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, tadi pertengkaran antara orang Yahudi dan Yesus ya. Mereka bilang Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Yesus bilang tidak. Saya memberikan kesaksian tentang diri sendiri, Bapa memberikan kesaksian tentang saya, dan sekarang 16:13 kita temukan bahwa itu roh kebenaran. Dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan ingat lagi di bawah. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, kesaksian yang ketiga. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari siapa? Itu pertanyaan kita juga. Kalau Yesus itu dirinya sendiri, seperti teman-teman, maaf, katakan Pentekostes seperti itu, katakan bahwa Yesus itu sendiri, bagaimana dia bilang, saya pergi ke Bapa. Kalau dia dirinya sendiri, saya pergi ke Bapa, saya pergi ke dirinya sendiri. Atau dia katakan bahwa Bapa kirimlah Roh Kudus. Kenapa dia tidak katakan kepada dirinya sendiri? Karena itu dia sendiri. Kenapa nggak beri dia katakan kepada dirinya sendiri? Karena ini kita ingat bahwa ya Bu. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari siapa? Didengarnya dari diri sendiri? Atau didengarnya dari siapa? Dari Bapa. Itu kadang kita misteri yang sangat besar, kita mempersulit di penjelasan. Kitab suci sudah bilang yang sederhana saja sebenarnya. Lanjut Bu. Kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nyata sekali Anita, benar nggak di sini ada Tritunggal Maha Kudus? Iya. Sangat jelas. Penghibur yang datang dari siapa? Dari Bapa. Dari Bapa. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dari Bapa, 1, udah 2 nih. Ia akan bersaksi tentang siapa? Aku, Yesus. Tentang 3. Jadi ingat, misteri inkarnasi, sabda menjadi daging, dari kejadian kita menjadikan serupa dengan kita, dan kita temukan di Yohanes 1, Yohanes 1:1-18 misteri inkarnasi, bahwa pada mulanya adalah sabda Yesus, firman, dan firman itu tidak sendiri. Jadi ada bersama dengan Allah. Jadi sudah 2. Dari seperti inilah. Wah, kadang kita baca kitab suci, Tuhan, Engkau sudah menyederhanakan sabdamu ya, kenapa kami memperumitkan? Seperti itu kadang saya dalam refleksi saya kan seperti itu. Jadi silakan lanjut. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Sebentar dalam Matius 28 kita akan dengarkan juga, pergi ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi pembaptisan kita itu ada di sini nih, Trinitaris. Ketika dibaptis, Yesus dibaptis di Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dalam bentuk merpati, Roh Kudus turun ke atasnya, dan kita dengar suara Bapa. Itu adalah kelanjutannya. Anita dengar nggak? Pernah dengar nggak? Dan kita dengar dari suara Bapa yang mengatakan seperti apa, Anita? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Sejak dia. pembaptisan, kita adalah bait dari Roh Kudus. Kita adalah
anak terkasih dari Bapa. Karena itu pembaptisan itu jangan tunggu besar. Nantilah kita omong nanti tema lain, kenapa kita membaptis anak-anak dan di mana bacaan-bacaan kitab-kitab yang mengatakan bahwa ada pembaptisan untuk anak-anak. Secara nyata tidak ada katakan bahwa membaptis anak-anak. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa Gereja Katolik sejak tahun 220-an itu sudah membuka peluang tentang itu. Dan Trinitaris, kata Tritunggal Maha Kudus itu sejak tahun 170 Santo Theophilus dari Antioquia mulai apa namanya itu bukan menyebarkan, mulai menggunakan kata Trinitaris atau Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi sudah dari abad pertama. Jadi pengertian seperti ini kita pelan-pelan kita masuk ke sana. Nanti sebentar saya bilang kita melihat bahwa gambaran kecil bagaimana ada keintiman dari Tuhan yang sama itu, tiga pribadi yang berbeda. Kita pelan-pelan mengupas apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kitab suci sebenarnya nyata dan sangat sederhana sudah mengatakan seperti itu. Kadang kita mempersulit di dalam penjelasan. Anita, mungkin ada komen atau kita lanjut ke berikutnya? Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai di sini Anita. Kalau Anita, contohnya kamu tuh anak ya Anita. Tapi orang bilang kamu bisa minta kepada dirimu sendiri. Jadi kenapa harus minta kepada orang tuamu? Karena banyak yang katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu di kitab suci bilang dia minta kepada Bapa. Dia Yesus sendiri, pribadi yang berbeda. Bapa pribadi yang berbeda dan minta siapa untuk mengirimkan siapa Anita? Penolong yang lain. Penolong juga yang lain. Yang kata yang lain artinya apa? Yang sama atau yang beda? Yang beda. Kenapa kita nggak mau mengerti? Itu beda. Lihat aja, penolong yang lain, Roh Kudus, pasti beda lah. Dari kata lain saja kita sudah tahu bahwa itu bukan yang sama. Lanjut Nita. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Maksud saya mau katakan bahwa kadang mereka bilang, berilah kami, ini khotbah pertama dari Santo Petrus. Khotbah pertama, kesaksian pertama dari Santo Petrus. Kita hanya baca sedikit saja di sini. Tapi sebenarnya dari khotbah pertamanya itu Santo Petrus, nyata sekali bahwa khotbah pertama adalah khotbah Trinitaris. Ini kita baca satu ayat saja. Maksud saya kita mau baca semua, tapi karena waktu, jadi nanti tugas kalian, bacalah khotbah pertama Santo Petrus. Dia berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus pertama, satu. Dibangkitkan oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini hanya baru satu ayat saja. Kita belum ke bawah, nanti kita omong tentang Trinitaris juga ya, Tritunggal. Maksud saya seperti itu bahwa khotbah pertama, kalau seandainya Petrus itu yang dipercayakan oleh Yesus untuk membangun gereja, di atas Petrus, Matius 16-18, di atas Petrus, di atas wadah sini saya mendirikan gereja saya, mendirikan gereja, dan orang bilang, Petrus saja, bagaimana kalau Petrus yang dipercayakan Tuhan untuk mendirikan gerejanya, di mana dia katakan tentang Trinitaris itu? Kita lihat, Kisah Para Rasul 2:32 dan selanjutnya, Petrus dalam khotbahnya yang pertama, dalam apa namanya itu diskurs dalam bahasa Spanyol, dalam khotbah yang pertama dia omong tentang Trinitaris, bahwa Yesus sendiri dibangkitkan oleh Bapa, pribadi yang kedua, dan selanjutnya kita temukan juga pribadi yang namanya Roh Kudus. Hal-hal kecil sebenarnya kita menunjukkan bahwa misteri itu yang besar disederhanakan sebenarnya oleh konsep-konsep yang membantu kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu tidak sendiri. Tuhan itu satu, Allah itu satu, tetapi tidak sendiri. Dalam pengertian ini selalu ada keintiman spiritual dan cinta antara pribadi-pribadi itu. Bisa dilanjut Bu Yulce?
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena nanti kalau tema lain kita bilang tentang pembaptisan Katolik, tentang pembaptisan anak-anak, kita nanti lebih kepada di sana. Tapi mau katakan bahwa Yesus sendiri mengutus para muridnya untuk menjadikan semua orang murid Yesus dan mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ini nyata Yesus sendiri katakan itu. Bukan orang lain. Dia mengirim orang, para muridnya juga untuk menjadikan semua orang dan menjadikan mereka murid-murid dan dibaptis di dalam nama Trinitaris. Yang ini juga menjadi nanti di tentang pembaptisan kalau kita ada waktu lain, dan kita tentang tema bagaimana orang Kristen menggunakan dalam nama Yesus. Itu sangat beda membaptis dalam nama Yesus dan membaptis dengan nama yang diberikan oleh Yesus. Maksudnya nanti ada penjelasan itu. Dalam nama Yesus artinya nama Yesus, Yesus. Tapi dalam nama yang diberikan oleh Yesus, kita temukan dalam Matius 28:19 katakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama yang diberikan oleh Yesus. Jadi pembaptisan itu adalah identifikasi. Jadi selain menjadi anggota, dia juga menjadi identifikasi, identitas kita sebagai orang Kristen, menjadikan juga sebagai bait Roh Kudus, menjadikan kita anak Allah, menjadikan kita penerus harta karun, harta surgawi. Banyaklah Petrus dan Paulus berbicara di dalam surat-suratnya. Kita lanjutkan sedikit, mungkin kita menutup mulia. Menutup mulia dengan 1 Yohanes 5:6-7. Ini kita sangat nyata katakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan, Bu Regina. Bu Regina pilih yang ini yang bagus, kita tutup dengan ini, Bu. Ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bu Regina, waktu baca ini rasanya gimana? Ingat, yang memberikan kesaksian di surga bukan satu. 1 Yohanes 5:6-7. Bu Regina, tolong ulang yang sebab ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Paulina, maaf, saya kira Regina karena namanya Regina di atas. Paulina. Ingat, dan ketiganya adalah Satu. Jadi Tuhan Allah itu satu tetapi tidak sendiri. Pauline, ketika baca ini gimana rasanya, Bu? Jadi ketiganya adalah satu dan tidak terpisahkan. Terpisahkan. Maksud saya seperti itu. Kayak sepertinya sudah selesai ya slide-nya. Kembali kepada yang sebelum ini, yang dibacaannya, bacaan tadi. Enggak, maksudnya yang kotak-kotak. Terus ke atas. Oh, maaf di sini. Oke, di sini. Oke, lihat tadi misteri pembaptisan. Saya tadi juga megang pemanti kan? Mungkin ada yang pernah lihat refleksi tentang ini. Kalau hidup kita baik-baik, semuanya begini menyala. Yang mic terbuka ini siapa nih, Bu Minar atau Pauline? Halo? Ya. Ya, Pak. Oh, Bu Minar, kalau hidup kita baik-baik, semuanya bernyala seperti ini ya?
Ini nih Oke. kalau ada semangat, oke kan? Oke. Oke. Ada saat ketika Yesus juga susah sampai disalibkan, datang badai dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita. Menyala nggak? Bu Minar, menyala nggak? Tidak. Apa yang kita buat supaya bisa menyala? Api lagi. Bu Minar, apa yang harus kita buat supaya bisa menyala? Menyalakan dengan api lagi, Romo. Oke, kita dekatkan kembali ke sumber api itu sendiri. Kadang dalam hidup kita tuh seperti ini, susah. Yesus juga melalui masa-masa seperti itu, susah. Dan dia katakan, Papa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohmu dan semuanya itu. Angkatlah piala ini dariku, tapi bukan adalah kehendakku, tapi kehendakmu. Dan Yesus bilang, Bapa kirimlah penolong Roh Kudus. Jadi dari gambar pertama tadi, yang kita lihat bahwa kemanusiaan kita rapuh, permasalahan dan lain sebagainya, tapi ingat selalu ada yang bisa menolong kita. Karena itu, jangan berjuang sendiri. Dekatilah kepada Dia yang bisa membantumu, memberikan nyala api kehidupan itu kepada kamu sendiri lagi. Kadang kita berjuang sendiri, kadang kita, wah, saya punya kekuatan sendiri, bohong. Ini yang harus kita buat. Apapun masalahmu, apapun kejadian yang sangat susah dalam hidupmu, ingat, Bapa selalu menunggu untuk memberikan kembali nyala kehidupan kepadamu. Bukan simbol tentang Trinitaris, hanya mau katakan bahwa Yesus juga melalui masa-masa susah. Dia tidak sendiri berjuang. Karena yang mengutusnya adalah sumber hidup. Apa yang dibuat oleh Yesus? Dekatkan kembali kepada Bapa yang punya Roh Kudus, yang punya sumber hidup ini. Supaya dia bisa menyala lagi. Supaya dia bisa, makanya Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi yang lain juga. Oke, yang slide terakhir adalah simbol-simbol yang kita bisa tangkap tentang Tritunggal Maha Kudus. Ada satu simbol itu bagus, yang satu yang cerek air kan. Jadi yang sebenarnya itu keilahian mereka itu sama, tetapi di dalam 3 gelas yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita tuang ke 3 gelas, airnya terpisah bahwa putaran Roh Kudus. Tapi kalau kita masukkan kembali ke dalam bakul yang sama, itu akan bawa keilahian yang sama, tetapi pribadi yang berbeda. Tuhan yang sama, tapi tidak sendiri. Seperti itu. Kadang tiap hari tulis kopi. Ini juga kopi, jadi sambil minum kopi, maaf ya. Kopi itu adalah kasih, adalah oasis dari pengharapan dan iman. Jadi kadang tulis di bis kota, lagi di bis, lagi di pasar, lagi di apa, tulis kopi pagi-pagi. Saya pikir ini penjelasan yang sederhana, tidak sempurna, minta maaf, tapi hanya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak sendiri. Tuhan itu satu tapi tidak sendiri, dan kitab suci secara jelas sudah mengatakan seperti itu. Ini adalah simbol-simbol, saya tidak mau menjelaskan semua simbol. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita semua, kita tentang misteri yang sangat besar, dan kita coba untuk mengertinya dengan cara kita, dengan cara yang tidak sempurna yang kita miliki. Jadi terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih banyak, Pater. Malam Ya, kalau hari 1-2 ini. pertanyaan, monggo silakan. Bisa Oh, lah ya. saya mau ke kedutaan.